Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan. Setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal, melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Hello Miss, I would like to introduce myself. My name is Siti Ija Ajija from Grade 2 Management Study Program. Today, I'm going to talk about proposal PT Gojek Indonesia. Latar belakang pada proposal ini yaitu penggunaan teknologi saat ini terus berkembang yang banyak memberikan timbal balik positif, seperti banyaknya peluang bisnis yang baru tercipta, khususnya pemanfaatan pada internet. Perkembangan teknologi memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan jual beli melalui komputer, smartphone, maupun gadget. Selain itu, penggunaan internet juga dapat digunakan sebagai sarana melakukan transaksi perdagangan, yaitu melalui elektronik commerce atau e-commerce. Pada bisnis jasa transportasi darat, khususnya ojek di Indonesia, Gojek adalah perusahaan jasa pertama dengan layanan berbasis mobile dalam operasionalnya. PT Gojek Indonesia atau Gojek pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Gojek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya, dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan berpergian di tengah kemacetan. Gojek dapat dipesan melalui Gojek Apps yang diunduh melalui Play Store maupun App Store. Untuk pembayaran pun memiliki dua cara, yaitu cash atau menggunakan Gojek Kredit. Gojek Kredit adalah metode pembayaran Gojek yang dibuat cashless dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan. Fenomena Gojek menjadi populer. Driver Gojek dulu berasal dari mayoritas tukang ojek biasa. Perkembangannya banyak driver Gojek berasal pegawai swasta, mahasiswa, bahkan sampai ibu rumah tangga. Maksud dari pengajuan proposal tugas ini yaitu yang pertama, bagaimana profil PT Gojek Indonesia. Yang kedua, bagaimana penerapan aktivitas bisnis internasional yang dilaksanakan pada PT Gojek Indonesia. Yang ketiga, bagaimana penerapan strategi segmenting, targeting, dan positioning pada PT Gojek Indonesia. Yang keempat, ada bagaimana analisis SWOT pada PT Gojek Indonesia. Tujuan dari tugas proposal ini yaitu yang pertama, memperoleh gambaran umum tentang PT Gojek Indonesia. Yang kedua, ada mengetahui penerapan aktivitas bisnis internasional pada PT Gojek Indonesia. Yang keempat, mengetahui penerapan strategi segmenting, targeting, dan positioning pada PT Gojek Indonesia. Yang keempat, melakukan analisis SWOT PT Gojek Indonesia secara
mandiri berdasarkan yang didapatkan. Sejarah PT Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa yang berdiri pada tahun 2010 di Jakarta. Perusahaan ini kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Kala itu, seorang pemuda kreatif yang bernama Nadiem Makarim mempunyai pemikiran untuk membuat bisnis transportasi ojek yang dikarenakan ia sering menggunakan jasa ojek. Karena kebiasaan tersebut, Nadiem Makarim menemukan ide untuk dapat menciptakan sarana agar jasa transportasi ojek lebih efektif dan efisien. Perusahaan ini bekerja dengan menghubungkan ojek dengan penumpang ojek, di mana sebelumnya tukang ojek lebih banyak menghabiskan waktu di pangkalan menunggu penumpang. Awal peluncurannya, Gojek hanya melayani lewat call center saja dan hanya melayani pesanan ojek di wilayah Jakarta saja. Tetapi pada tahun 2015, Gojek mulai berkembang dan mempunyai aplikasi Gojek dengan sistem yang tertata rapih. Dengan aplikasi ini, pengguna ojek dapat dengan mudah memesan ojek secara online, membayar secara kredit, dan mengetahui keberadaan driver yang akan menjemput para pemesan. Gojek bermitra dengan para tukang ojek menggunakan sistem bagi hasil dengan ketentuan 20/80, yang artinya 20% pendapatan yang diterima untuk perusahaan dan 80% untuk driver Gojek. Gojek juga melakukan pelatihan kepada mitra driver mereka untuk memberikan kepuasan pelayanan terhadap pelanggan. Gojek dapat dipesan melalui Gojek Apps yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Pada awal peluncuran aplikasi dalam waktu 1 bulan, aplikasi ini sudah berhasil mencapai 150.000 download dengan rating 4,4 dari 5 bintang. Untuk pembayarannya pun memiliki 2 cara, yaitu secara cash atau menggunakan Gojek Kredit atau GoPay. GoPay adalah metode pembayaran Gojek yang dibuat cashless dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan. Awal pendiriannya, Gojek melayani hanya 4 jenis layanan antara lain, yaitu layanan jasa kurir, jasa transportasi, jasa delivery makanan, dan jasa belanja. Hingga Maret 2018 ini, Gojek telah bermitra dengan lebih dari 250.000 driver ojek yang telah tersebar di 50 kota di seluruh Indonesia. Di antaranya ada Bali, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Belitung, Bukit Tinggi, Cilacap, Cirebon, Garut, Gresik, Jakarta, Jambi, Jember, Karawang, Kediri, Madiun, Madura, Magelang, Makassar, Malang, Manado, Mataram, Medan, Mojokerto, Padang, Palembang, Pasuruan, Pekalongan, Pekanbaru, Pematang Siantar, Pontianak, Probolinggo, Purwakarta, Purwokerto, Salatiga, Samarinda, Semarang, Serang, Sidoarjo, Solo, Sukabumi, Sumedang, Surabaya, Tasikmalaya, Tegal, dan Yogyakarta. Aplikasi Gojek telah diunduh lebih dari 11 juta kali di Play Store di sistem Android dan App Store di perangkat iOS. Visi PT Gojek Indonesia yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia,
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Misi PT Gojek Indonesia yaitu 1. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang kedua, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambahan kepada pelanggan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Yang kelima, menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online. Struktur organisasi PT Gojek Indonesia. Gojek Direktur Nadiem Makarim sebagai Chief Eksekutif Gojek, Michelle Angelo Moran sebagai Chief Branding Gojek, Rohan Monga sebagai Chief Product Gojek, Kevin Alwi sebagai Chief Financial Gojek, Monica Ondang sebagai Human Resource Gojek, Shiren Gunaskara sebagai Chief Teknologi Gojek. GoRide adalah layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar penumpang ke berbagai tempat dengan lebih mudah dan lebih cepat. GoCar adalah layanan transportasi menggunakan mobil untuk mengantarkan penumpang kemanapun dengan nyaman. GoFood adalah layanan pesan antar makanan dengan lebih dari 30.000 daftar restoran. GoMart adalah layanan yang dapat digunakan untuk berbelanja ribuan jenis barang dari berbagai macam toko di area sekitar. GoSend adalah layanan kurir instan yang dapat digunakan untuk mengirim surat dan barang dalam waktu 60 menit. GoBox adalah layanan pindah barang ukuran besar menggunakan truk atau mobil maupun bak atau bin pan. GoTix adalah layanan informasi acara dengan akses pembelian dan pengantaran tiket langsung ke tangan pemesan. GoMate merupakan hasil kolaborasi antara Gojek dengan Halodoc. GoMate tidak menyediakan produk apapun, melainkan menghubungkan pengguna dengan lebih dari 1.000 apotek di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. GoMassage adalah layanan jasa pijat kesehatan profesional langsung ke rumah pemesan. GoClean adalah layanan jasa kebersihan profesional untuk membersihkan kamar, rumah, kos, dan kantor. GoGlam adalah layanan jasa perawatan kecantikan untuk manicure, pedicure, krim bat, waxing, dan lainnya langsung ke rumah pemesan. GoAuto adalah layanan perawatan cuci, servis, dan layanan darurat untuk kendaraan baik mobil maupun motor, kapanpun dan dimanapun. GoBusway adalah layanan untuk memonitor jadwal layanan bus Transjakarta dan memesan GoRide untuk mengantar penumpang ke sana. GoPulsa merupakan layanan untuk membeli pulsa atau internet dengan sistem pembayaran menggunakan saldo GoPay. GoBills merupakan layanan pembayaran tagihan seperti tagihan listrik, membeli token listrik, hingga BPJS dengan sistem pembayaran menggunakan saldo GoPay. GoPoints adalah program loyalty dari Gojek khususnya untuk pengguna GoPay. Setiap transaksi menggunakan GoPay akan mendapatkan 1 token, mainkan token, kumpulkan poin, dan dapatkan reward menarik. GoPay adalah layanan dompet virtual untuk memudahkan transaksi di dalam aplikasi Gojek. Salah satu strategi pemasaran yang paling efektif
dari Gojek adalah kode promo. Penelitian Gunawan 2017 menjelaskan bahwa kode promo meningkatkan keputusan pembelian kembali konsumen. Penggunaan kode promo juga merupakan solusi bagi Gojek untuk menghadapi perilaku konsumen yang sensitif terhadap harga. Strategi menggunakan kode promo memberikan peluang Gojek untuk mendapatkan market share yang lebih tinggi. Strategi ini juga memberikan brand image baru bahwa Gojek merupakan layanan termurah di pasar ojek daring Indonesia. Gojek menggunakan dua jenis pendekatan segmentasi. Yang pertama, segmentasi berdasarkan karakteristik konsumen. Gojek membagi pasar dalam beberapa kelompok, yaitu segmentasi karyawan, masyarakat umum, dan mahasiswa juga pelajar. Yang kedua ada segmentasi berdasarkan respon konsumen. Gojek hadir menjawab segala persoalan masyarakat dengan memberikan banyak kemudahan dan manfaat, bukan hanya menyediakan jasa antar jemput, tetapi juga profesional shopping dan kurir instan. Targeting, target market yang tepat untuk Gojek berdasarkan hasil evaluasi segmen yang telah dilakukan adalah spesialisasi selektif untuk memenuhi kebutuhan pasar yang akan transportasi yang murah, aman, nyaman, cepat, dan mudah. Gojek hadir dengan layanan GoRide untuk transportasi dengan motor. Positioning, publikasi berguna untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang aktivitas dan perkembangan terkini perusahaan. Gojek mengemasnya dengan begitu santai, optimis, dan berjiwa nasional. Posisi ini membuat Gojek dikenal sebagai brand yang dekat dengan masyarakat. Media publikasi yang digunakan Gojek adalah sosial media. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal sebagai Gojek sudah berada di 50 kota di Indonesia yang menandakan Gojek melakukan ekspansi di dalam negeri. Setelah berada cukup lama di Indonesia, Gojek ingin melakukan ekspansi ke Asia Tenggara, seperti negara Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Latar belakang strategi ekspansi ini adalah rasa ingin tahu CEO Gojek, Nadiem Makarim, apakah model bisnis yang berhasil dijalankan di Indonesia dapat diterapkan dan berhasil di negara tujuan ekspansi tersebut. Negara yang dituju dipilih karena memiliki karakteristik dan budaya yang serupa dengan Indonesia. Bisnis model kanvas PT Gojek Indonesia. Key partner 1. Mitra pengemudi atau driver Gojek. 2. Supplier atribut driver. 3. Penyediaan infrastruktur server. Key activity 1. Menghubungkan driver dengan penumpang. 2. Manajemen data pengguna. Value proposition menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah, serta cepat diakses dengan harga terjangkau. Customer relationship 1. Diskon dan promo. 2. Aplikasi kaya fitur. Customer segment 1. Pelajar sekolah. 2. Pekerja kantoran. 3. Pengguna transportasi publik. 4. Generasi melek internet. Key resource 1. Google Maps. 2. Aplikasi Gojek. 3. Infrastruktur server. Channel 1. Aplikasi Gojek. 2. Iklan billboard. 3. Testimoni pengguna. Customer structure 1. Bagi hasil dengan mitra driver. 2. Penyewaan infrastruktur server. 3. Gaji pegawai kantor. 4. Biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Revenue stream 1. Pengguna jasa transportasi Gojek. 2. Pengisian dompet elektronik atau GoPay. Strength atau kekuatan 1. Pertahankan dan tingkatkan kualitas jasa dalam pelayanan terhadap pelanggan. PT Gojek Indonesia merupakan pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat, dikenal dengan menggunakan brand image yang kuat dan memiliki kualitas yang baik. 2. Pengembangan pasar di semua kalangan. PT Gojek Indonesia merupakan pionir penyedia jasa layanan ojek profesional. Weakness atau kelemahan 1. Penertiban pengemudi Gojek. PT Gojek Indonesia memberi kesempatan pengemudi untuk melakukan 3 kali kesalahan. 2. Cara komunikasi PT Gojek Indonesia dengan pengemudi seharusnya bisa lebih baik. Pengemudi
Gojek sebagai mitra, tetapi tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. 3. Memperbaiki aplikasi yang sudah ada. Aplikasi ini belum seutuhnya sempurna, masih banyak yang harus diperbaiki sehingga mengatasi masalah yang timbul dari adanya kekurangan. Opportunity atau peluang. 1. Mengembangkan daya saing. 2. Menetapkan tarif yang cukup murah bagi pengguna jasanya. Kegiatan penuntun harga memainkan peran penting dalam proses baruan pemasaran. 3. Memberikan banyak manfaat bagi konsumen. 4. Menambah strategi dalam promosi jasa untuk lebih memperkenalkan jasa Gojek. 5. Diferensiasi personil Gojek. Perusahaan Gojek memiliki pegawai atau pengendara yang sudah berpengalaman. Threat atau ancaman. 1. Marketing nasionalisme. Dengan tagline karya anak bangsa, dapat dibilang Gojek menggunakan nasionalisme untuk melawan GrabBike. 2. Meningkatkan loyalitas karyawan. PT Gojek Indonesia telah bekerja sama dengan Ripat Drive Labs atau RDL untuk memberikan pelatihan keselamatan bagi semua pengemudi Gojek. 3. Meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan PT Gojek Indonesia di tengah persaingan yang ketat. Kesimpulannya yaitu PT Gojek Indonesia didirikan pada tahun 2010 oleh CEO dan Managing Director Nadiem Makarim bersama rekannya Michel Angelo Maron. PT Gojek Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan transportasi ojek online. Merupakan perusahaan perantara antara driver ojek dengan pengguna yang menggunakan teknologi modern. PT Gojek Indonesia memiliki kekuatan, di antaranya adalah pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat selain mengantar customer ke tempat tujuan. Sebagai kurir yang mengantar barang, juga layanan shopping dan GoFood untuk membeli barang atau makanan tertentu. Kemudahan pemesan melalui online bisa dari smartphone. Saran kepada PT Gojek Indonesia agar dapat mengatasi ancaman, kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mempertahankan yang ada adalah sebagai berikut. Strength. 1. Pertahankan dan tingkatkan kualitas jasa dalam pelayanan terhadap pelanggan. 2. Pengembangan pasar di semua kalangan. Weakness. 1. Penertiban pengemudi Gojek. 2. Cara komunikasi perusahaan dengan pengemudi seharusnya bisa lebih baik. 3. Memperbaiki aplikasi yang sudah ada. Opportunity. 1. Mengembangkan daya saing. 2. Menetapkan tarif yang cukup murah bagi pengguna jasanya. 3. Menambah strategi dalam promosi jasa. Threat. 1. Marketing nasionalisme. 2. Meningkatkan loyalitas karyawan. 3. Meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Thank you for watching this video. Sorry if there is a mistake. Hope this video can be useful for watching.